guru, kepala sekolah, di sekolah itu yang mereka ributkan itu soal honor. Dia bilang ini nanti ke sana ada ongkosnya nggak, ke sini. Itu guru otaknya begitu. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup, itu ya Kemendikbud. Selamat datang, Pak Baidowi. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah Bang, mantap. Saya mulai dialog kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya lebih berkah lagi, kita sampaikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Baidowi ini seorang pengamat, praktisi tentang dunia pendidikan. Saya ingat betul. Ini saya perlu kasih tahu ini. Pada saat terjadi tsunami di Aceh, kemudian ada langkah-langkah yang diambil ya untuk mendirikan sekolah Sukma, Yayasan Sukma. Perancangnya dari awal sampai akhir itu dan sampai sekarang masih aktif. Sekolah Sukma di Aceh itu saya dengar itu atas kerja kerasnya Pak Baidowi. Ya, alhamdulillah. Bahkan sekolah Sukma itu sekarang juga sudah berkembang di Sulawesi ya. Di beberapa tempat yang lain. Luar biasa. Diam-diam, senyap, tapi sekolahnya terus berjalan dan berkembang. Bahkan saya dengar terakhir kira-kira berapa tahun yang lalu ada kerjasama dengan Finlandia ya. Mengirim anak-anak kita untuk ngambil S2, S3 di sana. Pak Baidowi, kita ini kan terus terang ya. Terasa biasanya Menteri Diknas kita itu kan punya latar belakang pengetahuan, pendidikan, akademik tentang dunia pendidikan itu cukup kita bilang cukup mumpuni ya, gitu loh. Tapi kan sekarang terkesan ini kok Menteri Pendidikan kita terus terang aja, kata orang sih jagonya dengan bicara bisnis online aja, tiba-tiba kok bisa jadi Menteri Pendidikan kan gitu. Nah ini kan jadi problem gitu loh. Terkesan juga bahwa kurang memahami tentang dunia pendidikan yang sesungguhnya. Secara historis yang sudah berjalan, ini semuanya terkesan ingin ya pelan-pelan hilang. Nah, saya mau tanya sama Pak, sebenarnya sosok Menteri Pendidikan kita ini seperti apa sekarang? Apakah membuat pendidikan kita maju, jalan di tempat, atau semakin mundur? Saya bisa mengatakan sebetulnya kalau dari aspek ilmu kependidikan, aspek pedagogis, ini mundur. Ya kan? Mungkin kalau dari aspek teknis digitalisasi ada kemajuan. Tapi problemnya adalah apakah dunia pendidikan kita itu sudah siap dan membutuhkan untuk segera dilakukan proses digitalisasi. Tapi kan begini Prof, saya potong sedikit. Digitalisasi ini tanpa Nadiem pun menjadi menteri itu jalan. Itu bukan prestasi menteri itu. Betul. Ya karena semua orang sekarang digitalisasi kan. Betul. Ya, jadi maksud saya kalau menteri itu kan harus membawa perspektif ya kan. Iya. Jadi kita ingat misalnya Wardiman dulu itu datang dengan konsep link and match. Iya. Ya kan. Fuad Hasan itu datang dengan prinsip humanitariannya, ya kan. Daud Yusuf kental dengan high order thinking skill. Jadi setiap menteri itu punya karakter gitu. Dan semua karakternya itu punya muatan pedagogis. Itu yang mau saya katakan, Bang. Tapi untuk Nadiem ini saya ingin menilai dia nggak punya sentuhan pedagogis ketika melihat kementerian ini. Gitu. Karena itu saya bilang waktu dia diajukan sebagai menteri oleh Jokowi, apalagi menteri pendidikan. Dan dia kan posisinya di periode kedua. Ya kan, saya mulai khawatir tuh, karena di periode pertama Jokowi dia angkat Anies hanya dalam 2 tahun, diganti oleh Muhadjir selama 3 tahun, di periode kedua ada Anies, tapi kemudian ada perubahan yang orang tidak melihat bahwa ini sangat mengganggu kinerja secara keseluruhan kementerian. Apa itu? Di periode pertama Jokowi memisahkan
Dikti. Dia menjadi Ristek. Dikti dan Ristek itu kementerian sendiri. Ya kan? Kemudian ketika Nadiem pegang, ini dijadikan satu lagi. Jadi Kemendikbud Ristek. Bayangkan itu. Ya. Itu kan menjadi tanggung jawabnya luar biasa banget itu. Besar sekali. Nah, di periode inilah kemudian saya melihat ada kekurang hati-hatian Nadiem ketika misalkan melihat strukturnya ini yang sangat besar. Ya kan? Mungkin dari kacamata dia secara personal, urusan pendidikan ini yang harus dilihat itu adalah tatanannya kan, sistemnya. Nah, sistem yang berlaku seperti apa? Nah, mulailah dia merasakan ada hambatan-hambatan yang memang itu skalanya sudah nasional. Misalkan soal faktor guru. Guru ini kan nggak pernah selesai sejak zaman Orde Baru sampai hari ini. Ya kan? Soal guru honor, guru P3K, dan lain sebagainya. Nah, itu dihadapkan dengan problem itu. Dan problem kekurangan guru itu sebetulnya untuk konteks pendidikan di Indonesia itu luar biasa. Nah, mungkin Nadiem agak gagap melihat itu sehingga dia ingin, ini kayaknya harus diperbaiki nih tata kelolanya, sistemnya. Itulah yang kemudian mungkin merancang imajinasi dia itu untuk mengeluarkan draft soal RUU Sisdiknas ini. Yang kemarin dalam beberapa waktu lalu itu terjadi banyak kontroversi ya kan di masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat yang biasa-biasa saja, tapi sampai guru-guru besar pun gitu kan ikut memperbincangkan ini dan ikut juga ada pro dan kontra, tapi kalau lihat di analisis itu lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Tapi problem yang kita lihat beberapa hari yang lalu ini kan banyak sekali ada demonstrasi, ada protes dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta ya. Ya, Aptisi. Nah, Aptisi. Itu sebab utama itu apa, Prof? Mereka protes itu. Kalau yang saya baca itu di soal Aptisi ini kan kegalauan mereka bahwa di dalam RUU ini Nadiem itu mengusulkan apa yang disebut dengan lembaga akreditasi mandiri, ya kan, LAM. Nah, akreditasi mandiri ini tidak dijelaskan di dalam undang-undang draftnya itu dalam RUU itu. Apakah ini government atau non-government? Dulu kan pernah ada nih di zaman Anies, di zaman Muhadjir itu ada namanya BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Tapi kemudian tiba-tiba dihapuskan sama dia. Oleh Nadiem. Oleh Nadiem. Nah, kemudian setelah dihapus, nggak jelas lagi siapa yang bertanggung jawab. Ini kan bagian dari tata kelola pendidikan yang disebut dengan quality assurance. Penjaminan mutunya itu di mana. Nah, dulu BSNP itu biasa bekerja, bisa ke sekolah, bisa ke perguruan tinggi, kan begitu. Kemudian itu dihapus, adalah kebijakan lain. Nah, makanya di RUU ini disebutkan itu akan ada nanti yang namanya lembaga akreditasi mandiri. Dan ada kata-kata misalkan levelingnya itu bisa jadi internasional, gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan, apakah nanti lembaga-lembaga itu adalah dari lembaga-lembaga internasional, terus bagaimana kredibilitas sistem penilaiannya, sesuai tidak dengan apa yang terjadi dengan ruang publik kependidikan di Indonesia ini. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu yang ditangkap oleh para guru besar itu, istilahnya begini, Nadiem ini seperti nggak cinta NKRI gitu. Apa-apa nih orientasinya selalu Western oriented kayak begitulah. Nah, pendekatannya seperti itu yang dibayangkan oleh para guru besar itu. Dan itu menurut saya ya cukup beralasan. Dan protes itu kan udah banyak sekali ya. Kemarin katanya ke DPR, ke istana dan macam-macam. Betul. Tapi kita lihat ini Pak Jokowi tenang aja. Artinya tidak bersikap apakah orang ini harus kita berhentikan atau memberi nasihat-nasihat agar dia menyesuaikanlah dengan kondisi pendidikan Indonesia. Artinya begini, harus realistik melihat kekuatan lokal ini. Betul. Ya kan? Jadi jangan kita ingin lompat terlalu jauh, tetapi sebenarnya kita belum siap. Betul. Nah, Nadiem siap, tetapi kan dia sebagai Mendiknas ya. Mendikbud Ristek. Mendikbud Ristek yang kekuasaannya dalam dunia pendidikan itu begitu besar, ya. Berarti BPPT di bawah dia dong sekarang, enggak ya? Enggak, itu Risteknya aja ya. Ya, Risteknya aja. Kalau BRIN enggak? Itu BPPT masuk ke BRIN. Nah, BPPT masuk ke BRIN. Nah, jadi ya kita sebutlah memang
besar sekali tanggung jawabnya. Nah ini kan kalau main-main ke depan ini kan yang menjadi Menteri Pendidikan yang akan datang itu repot sekali membenahinya ya. Betul. Nah, Betul, dengan Bang. apa yang sudah dilakukan sekarang. Ya, betul, Bang. Jadi kompleksitas masalah pendidikan ini itu selalu dilihat secara terpotong-potong, ya kan? Nah, ini kalau seandainya RUU ini juga ingin dijadikan satu, niatnya sebetulnya bagus. Dia ingin ada misalkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 4 2015 itu beberapa hal dimasukkan di dalam draft RUU ini. Niatnya sebetulnya bagus. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan dengan seksama RUU itu definisi soal sistemnya itu tidak menyebut kerangka yang paling fundamental yang disebut dengan sistem pendidikan itu sebetulnya apa. Nah, saya banyak membaca nih, misalnya tahulah Finland, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Sistemnya tuh kan simple banget ya. Mereka itu kalau yang disebut dengan sistem itu ya sudah, pokoknya setiap kabupaten silahkan menggunakan resource-nya sendiri untuk mengelola kependidikannya sendiri. Quality assurance nanti akan dilakukan oleh kampus-kampus tertentu. Dan itu misalkan kita melihat kampus dengan sekolah itu punya hubungan yang kuat gitu. Karena kan kampus ini merupakan tempat untuk user anak lulusan SMA nih mau masuk kan. Jadi sebetulnya dia harus punya keterkaitan tuh. Apa saja keterkaitannya? Aspek kurikuler harus punya keterkaitan. Aspek kependidikan, sumber daya kependidikannya harus punya keterkaitan. Di kita nih enggak. Coba bayangkan gini, hampir nggak ada orang kampus, profesor, doktor itu mau ngajar di PAUD atau di SD. Lihat ke Jepang. Jepang itu, saya pernah ke Hiroshima. Hiroshima University itu punya kebijakan, itu profesornya di sana itu, dia punya waktu itu hampir 12 jam bekerja, maka 4 jam dari waktu yang dia punya itu harus disetorkan ke sekolah. Dia di kampus hebat, excellent, tapi at the same time dia harus ngajar di sekolah. Kita nggak punya tuh kayak begitu. Ya kan? Nggak ada tuh, misalnya orang kalau udah di kampus kayaknya wah udah di Menara Gading betul. Dia nggak mau tahu urusan-urusan yang fundamental di sekolah. Nah, ini yang belum dipikirkan secara fundamental, hubungan ini sistemik antara PAUD ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Ini kan harusnya satu tarikan nafas. Nah, ini nggak difikirkan dengan baik. Belum. Bahkan nggak bernapas ini yang di bawah ini. Nah, ini bisa jadi nafasnya putus di mana nih, ya kan? Nah, sistem itu kan harusnya kan satu tarikan nafas. Nah, saya kira itulah kemudian yang banyak diprotes. Nah, yang banyak diprotes ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan hajat hidup, Bang. Iya kan? Soal status perguruan tinggi, jenis akreditasi. Tapi saya sedih juga misalkan nggak pernah orang duduk itu seperti saya katakan, bisa nggak sih menganalisis kurikulum itu yang kira-kira pas untuk satu daerah dengan daerah lainnya itu nggak bisa sama. Iya kan? Aceh kan jangan diseragamkan. Iya, nggak bisa diseragamkan kayak zaman Soeharto dulu. Zaman Soeharto belajar matematika jam 8 di Papua, di Aceh pun sama. Kan begitu dulu. Sekarang ini masa menyesuaikan dengan rezim itu kan sudah selesai. Sudah selesai. Makanya apa ya? Ya cetak birunya harusnya RUU Sikdisnas ini harus bicara tentang local wisdom. Ya kan? Dia harus percaya pada daerah tuh. Karena kan desentralisasinya banyak. Tapi kemudian ada yang dipegang kuat, ada yang dipegang buntutnya. Nah, ini kan problem-problem kesistematisasian yang saya kira harusnya ini diskusinya harus panjang. Jadi nggak sporadis misalnya dibikin oleh tim ahlinya. Nah, tim ahlinya ini yang mana kita nggak tahu juga. Tahu-tahu tiba-tiba muncul ini, kemudian menuai beberapa kontroversi kan di masyarakat. Sebenarnya Prof. Baidowi ini paling cocok jadi Menteri Pendidikan ya. Sayang saya bukan presiden, Prof. Ya, kalau saya jadi presiden atau wakil presiden, pasti saya mengusulkan Prof. Baidowi ini yang menguasai secara komprehensif, detail
Nggak, Ya, banyak yang lain soal dari yang ya, lain banyak tuh Bang. tapi kan yang saya kenal. Ya, Ya oke. Masa saya mengangkat menteri yang saya tidak kenal, kan nggak bisa dong. Yang saya kenal kan gitu. Yang saya kenal Pak Baidowi cocok jadi menteri gitu loh. Banyak tapi saya tidak kenal. Pak, itu kan persoalannya. Pak Baidowi, satu hal ya, ribut-ribut soal Sisdiknas ini, rancangan undang-undang ini. RUU-nya. RUU ini kan sudah lama ya, Ya. dibahas nggak selesai-selesai ya. Kalau nggak salah sempat keluar ya. Ya, baru saya kira belum lama juga, baru 2 tahunan lah. Ya 2 tahun lama, Bro. Ya. Asal kan undang-undang itu kalau ini kan 6 bulan aja udah selesai. Ngapain? Apalagi undang-undang pendidikan. Ini kan 2 tahun kelamaan. Ya. Ya kan hampir setengah periode kabinet itu. Ya. Ya kan. Nah, kira-kira di mana ini persoalan pokok dari yang agak, ya tentu undang-undang ini ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Gitu. Nah, Prof mungkin bisa menjelaskan sedikit apa sih positifnya undang-undang ini dan apa negatifnya gitu. Saya ingin mengatakan begini, sebetulnya di problematika pendidikan kita ini ada banyak undang-undang yang saling terkait. Nah, Nadiem dengan RUU ini sebetulnya ingin mensimplifikasi 3 undang-undang. Undang-undang 20 2003, Undang-Undang nomor 14 2015, nomor 4 2015 soal guru dan dosen, dan Undang-Undang soal dikti. Nah, Undang-Undang soal perguruan tinggi ini, pendidikan tinggi ini, itu seakan-akan berjalan sendiri, berbeda dengan pendidikan dasar. Itulah kemudian dia pengen jadikan itu satu, gitu kan. Sebetulnya niatnya ini bagus ya. Tapi at the same time, dia tidak melihat bahwa kalau ketiga undang-undang ini disimplifikasi, semacam omnibus law kecil lah gitu, maka dia pun sebetulnya punya konsekuensi terhadap undang-undang lain yang ada di kementerian lain. Sayangnya ini, waktu dia membuat drafting ini, saya berasumsi dia tidak mengajak, misalkan membicarakan hal-hal teknis. Satu, misal soal guru dan dosen. Pernah nggak dia ajak Kemendagri yang punya tata aturan kepegawaian di daerah, yang mengangkat guru itu, diajak duduk bersama dengan Menpan RB, ya kan, yang mengatur soal tata kelola ASN, ya kan. Nah, pernah nggak misalkan kenapa? Loh, kalau dia nggak melihat pasal-pasal soal tata kelola keuangan daerah, tata kelola soal ASN ini dalam konteks bagaimana mengatasi problem guru di Indonesia ini, dia kemudian mengusulkan saja dalam RUU ini misalkan guru itu nanti pokoknya yang dia katakan kita akan bayarkanlah semuanya akan kita anggap mereka itu sebagai guru P3K dan lain sebagainya. 1,6 juta akan langsung menjadi tanpa tes lagi akan langsung diakui sebagai guru. Lah, ini kan ada problem-problem dasar yang akan menyinggung perundangan di kementerian lain. Nah, ini menurut saya satu hal yang tidak dilakukan Nadiem. Dia hanya melihat lingkupnya, kemudian dia tidak tahu konsekuensinya. Pembiayaannya dari Kemenkeu bagaimana? Dari Kemendagri untuk urusan di masing-masing kabupaten kota bagaimana? Di ASN, di Menpan RB itu bagaimana? Lah, kalau seandainya dia tidak duduk bareng, ya kan, antar instansi itu, dia nggak akan mungkin bisa membuat sistem tata kelola pendidikan yang bagus. Karena semuanya itu berjalin berkelindan ya, bukan ke Zulfan Lindan ya, tapi ini berjalin berkelindan dengan, nah ini yang tidak disadari kadang-kadang. Ego sektoral ini di pemerintahan kita tuh kan tinggi. Kalau udah bicara pendidikan, seakan-akan dia nggak punya kaitannya dengan kementerian lain. Nah, ini salah satu kelemahan. Padahal dari 20% anggaran pendidikan yang kita punya itu hampir semua kementerian tuh punya aspek pendidikan. Itu kan gini, Prof, Pak Baidowi ya. Kalau kita lihat, banyak sekali dibuat SKB kan? Surat kerjasama di antara kementerian-kementerian itu. Tapi kan itu juga sering tidak jalan, kan gitu. Oleh karena itu, tadi itu supremasi masing-masing bidang itu, kementerian itu yang harus dihilangkan, kan gitu sebenarnya. Betul. SKB itu kan biasanya dibuat bukan atas dasar satu undang-undang tertentu. Tapi dia hanya sporadis, misalkan, oh kayaknya ini bisa nih dibuat SKB. Itu nggak mengikat ke dalam sistem tata kelola perundangan kita ke atas. Nah, kalau di sistem, itu harusnya diikat semua.
Sehingga nanti hak dan tanggung jawabnya itu menjadi clear. Ya. Itu menurut saya tuh penting banget. Nah, inilah yang saya kira pada saat tertentu itu Nadiem ketika mengajukan draft RUU ini, salah satu kekurangan yang saya lihat, dia tidak melihat keterkaitan dengan kementerian yang lain secara komprehensif. Ya kan? Setelah itu dia juga ada pasal yang dimasukkan kembali, ada pasal yang dibuang, dan itu yang membuat orang tersinggung. Untuk undang-undang guru dan dosen misalkan. Soal dikti dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak diakomodir semua. Nah, ini ya sebetulnya menurut saya struktur RUU ini tidak pada aspek yang paling fundamental dari problem pendidikan di Indonesia. Apa problem pendidikan? Yang saya kritik misalkan di RUU yang dirancang ini, itu hampir tidak ada penjelasan tentang bagaimana sebetulnya tata kelola keuangan negara itu di bidang pendidikan itu didistribusi. Itu hanya beberapa pasal di situ menyebutkan kewenangannya saja, bahwa pusat harus menyediakan 20% dari total APBN. Daerah harus menyediakan 20% dari total APBD. Tapi kan 20% itu kadang-kadang habis untuk pembangunan fisik juga, administratif. Administratif. Nah, itu yang saya bilang. Jadi ini di aspek ini harusnya di dalam sistem pendidikan kita itu harus clear, ya kan? Masa aspek keuangan yang menjadi fundamental. Saya misalnya gini, saya pernah diundang dulu dengan Kang Busro Mukoddas, ya kan? Ngobrol lah kita waktu beliau masih di KPK. Beliau minta bantu saya untuk memikirkan bisa nggak kita membuat kurikulum anti korupsi. Saya bilang, saya heran dengan bangsa ini, setiap persoalan tuh ingin diselesaikan dengan kurikulum. Soal korupsi itu nggak perlu kurikulumnya, saya bilang. Ubah aja bagaimana tata kelola keuangan negara di bidang pendidikan ini, itu menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih fundamental. Apa yang kita ubah? Saya mencontohkan, Bang, di sekolah Sukma kita ini, saya membuat sistem yang disebut dengan tata kelola RAPBS, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Saya pakai sistem bracket, ya kan? Transparan. Semua orang tahu, semua orang bisa melihat. Jadi saya bilang dengan Kang Busro waktu itu, the heart of education itu adanya di RAPBS tuh. Jantungnya sekolah itu ada di RAPBS. Kalau RAPBS-nya sehat, maka problem pendidikan akan sehat. Problemnya adalah kita punya lebih dari 146.000 sekolah. Semuanya mendapat bantuan operasional sekolah. Tapi we never know apakah dana itu tuh digunakan untuk kebutuhan siswa semuanya. Ini perlu evaluasi mendalam. Artinya struktur anggaran itu harus masuk seharusnya di dalam RUU. Apa hak dan kewajiban daerah itu? Fungsi penganggarannya, fungsi kontrolnya, fungsi evaluatifnya, fungsi implementasinya. Ini nggak ada sama sekali. Hanya ada pencatatan di RUU ini, pokoknya 20% pusat, 20% daerah. Distribusinya, ya kan, satuan anggarannya ini nggak jelas. Ya, memang banyak yang nggak jelas, Prof. Itu dia. Jadi ya kan? Kalau nggak jelas, saya pikir ya ini bukan sistem lah. Sistem itu kan memudahkan kita untuk melihat. Ini bukan sistem, tapi keinginan. Kalau bicara keinginan kan susah kita. Iya kan? Prof, kita masuk kepada ini. Poin-poin apa saja, Prof, kira-kira dari rancangan undang-undang ini ya, yang mendapatkan penolakan keras itu dari guru dan para akademisi ini? Ya, seperti saya katakan tadi, sebetulnya kalau dari sisi guru itu adalah kenapa dua rezim ini berbeda. Ketika SBY dulu, SBY bisa tuh melakukan kebijakan, tiba-tiba guru honorer ini, ya kan, yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, ya udah diangkat aja. Selesai itu masalah. Ya. Kan ada sisanya nih kemudian, yang K3, K2, dan lain sebagainya. Ini yang di masa Nadiem di awal-awal dia ini, dia terlalu ideal. Pengen dites dulu, supaya kelihatan kapasitasnya, which is itu oke, good gitu. Tapi orang kan menjadi nggak tahan karena ini menyangkut hajat nih. Ya kan? Para guru ini gajinya bagaimana? Nah, ini banyak sekali yang positioningnya ini, Bang, nggak jelas guru di daerah ini. Itu yang paling riskan itu. Sehingga misalkan dengan RUU ini, dia ingin ya udahlah pokoknya nanti kita angkat yang 1,6 juta. Tapi yang 1,3 bagaimana? Nah, itu yang kemudian menimbulkan gejolak di daerah.
diminta ke daerah untuk mengisi mana saja guru-gurunya ini. Nah, data guru saja itu nggak pernah beres. Iya kan? Berapa? Karena Pemda itu jahil juga. Pemda kalau ngasih data itu, orang baru masuk setahun, nanti laporannya masuk ke Kemendikbud pusat itu dianggapnya udah mengajar 10 tahun. Kayak gitu loh, Bang. Iya. Ini kan banyak sekali problemnya kan, tapi intinya adalah bahwa hajat hidup guru honorer itu, ya kan, oke, kebijakannya harus kita stop. Tapi mereka yang sudah mengajarnya harus diselesaikan dulu kan. SBY dulu saya memandang dia lebih berani. Angkat aja deh. Beres tuh. Iya kan? Setelah itu ada sisanya. Nah sekarang yang sisanya ini nggak berani diambil actionnya. Iya. Itulah kan? problemnya juga gini. Saya mengalami ya. Ketika kita misalnya mau kampanye. Betul. Untuk menjadi anggota caleg. Kita menjadi caleg kan kita harus campaign ke daerah-daerah. Banyak sekali itu kalau kita masuk ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah. Selalu mereka mengangkat persoalan guru honorer. Bahkan kadang-kadang dikasih satu persyaratan. Jadi kalau Bapak nanti berhasil memperjuangkan kami dari guru honorer menjadi guru tetap, maka kami akan mendukung Bapak sebagai calon anggota DPR. Jadi itu kadang-kadang jadi bargaining juga antara kita dengan konstituen. Nah itu dia. Nah ini maksud saya kementerian ini setelah 2 periode ini di masa Pak Jokowi ini nggak berani mengambil keputusan. Itu satu ya. Yang kedua kurikulum. Kurikulum ini menurut saya Nadiem nggak paham pedagogis. Latar belakangnya apa ya Nadiem ini ya? Ya dia kan bisnis ya kan. Pengusaha lah. Pengusaha lah. Jadi dia nggak punya orientasi. Harusnya dia bikin sekolah swasta. Kayak mungkin atau begitu. kita bagi aja ini sekarang nanti pendidikan yang di bawah pemerintah menterinya sendiri, pendidikan swasta tuh menterinya sendiri. Nah, Nadiem jadi menteri private sektornya ya kan. Ya kan? Saya kira lebih tepat gitu. Iya. Nah, ini kurikulum itu lebih aneh lagi. Jadi saya kan mengamati betul ini. Hal yang paling menyiksa dari sistem pendidikan nasional itu adalah tata kelola soal kurikulum. Siapapun menterinya istilahnya berganti-ganti. Yeah. Pelaksanaannya itu sekarang Nadiem menggunakan terminologi merdeka. Begitu dia bilang merdeka, tapi kalau saya baca buku yang ditulisnya, itu nggak menyebabkan guru merdeka juga. Tersiksa juga dia dengan aspek-aspek administratif. Yang kemudian dia ingin turunkan aspek administratif itu menjadi lebih mudah. Lebih mudah tuh apa? Ya pakai aplikasi. Iya kan? Kalau pakai aplikasi persoalannya yang menjamin mutunya, quality assurance-nya siapa tuh? Nah, itu yang saya bilang Nadiem nggak mengerti aspek pedagogis. Menilai orang secara online dengan menilai orang secara face to face itu beda. Iya. Iya kan? Kita rapat online aja dengan langsung beda. Lah makanya. Nah, ini dalam frame-nya Nadiem ini semua ini bisa tata kelolanya bisa lebih sederhana itu dengan misalkan aplikasi, perangkat lunak dan lain sebagainya sehingga nanti urusan pendidikan tuh menjadi simple. Ya kan? Dari aspek kurikulernya, buku teksnya dan lain sebagainya. Ya, menurut saya nggak begitu juga. Sulit. Jadi saya nggak bisa menakar karakter anak dari pembelajaran online. Saya menolak itu. Iya. Gimana mau mengatakan anak ini misalkan punya kemampuan karakter yang sudah berkembang, ya kan? Sementara hariannya kita nggak bisa cek, ya kan? Nah ini bahayanya begitu. Kalau saya sih, saya konvensional. Saya masih lebih percaya karena itu guru yang harus kita latih bagus, dia harus beradaptasi dan harus berinteraksi secara langsung. Dan kalau saya lihat begini, ini kan pada aspek dunia pendidikan kita ini kan kelihatannya seperti keren ya, modern gitu. Betul. Kan. Memang betul yang ingin dibangun ke situ, tapi kan arahnya justru malah mundur ya. Betul. Kalau kita bandingkan dengan sistem pendidikan di luar negeri misalnya, dibandingkan dengan kita, bagaimana kontrol dunia pendidikan, katakan di sini sekolah dan guru terhadap anak didik itu kan kita di sini lemah sekali. Itu karena kurikulumnya, Bang. Ya kan? Ya. Itu mengerikan sekali loh. Abang kalau perhatikan buku teks yang digunakan anak-anak SD, saya tes abang aja deh. Waktu SD dulu, bukunya itu lebih banyak kata atau gambar? Kata kan? Kata kan? Padahal teori belajarnya sederhana. Teori belajar yang disebut brain-based learning theory, teori belajar berbasis otak itu, otak kita bekerja itu secara visual. Saya tanya abang, kalau saya sebut kata gajah, yang muncul di otak abang apa?
belalai. Nah, kan? Apalagi? Banyak sekali kan? Banyak sekali. Bisa jadi gading, bisa jadi kaki besar, Ya, jadi visual, ya, ya kan? Kalau orang banyak kata tapi tidak banyak gambar, itu yang menyiksa anak di waktu kecil itu. ya. Lihat buku-buku teks pendidikan di luar negeri itu lebih banyak gambar daripada teks. Untuk yang fundamental nih, dari usia 1 sampai 8 tahun. Ya. Kita ini lebih banyak kata, karena itu stres, Bang. Ya kan? Nah, ini yang paling fundamental nih nggak diurus oleh sistem pendidikan nasional nih. Oleh karena itu kata orang Medan banyak kali cerita. Banyak kali cerita ya kan, kata-katanya ini banyak sekali, Ya. gambarnya enggak. Nah, ini yang maksud saya, orang nggak pernah paham bahwa pendidikan itu salah langkahnya itu sebetulnya ya di awal, Ya. di prasekolah dan di SD itu. Kalau di situnya jelek, ya kan, penggunaan otak kiri, otak kanannya itu ke atas itu, Ya. Kualitasnya makin kualitasnya menurun. semakin menurun, Bang. Jadi, Ya. nah ini menurut saya yang perlu diperbaiki itu. Jadi ada aspek guru yang harus diperhatikan, ada aspek kurikuler yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga itu yang masih miskin sekali dalam RUU itu soal partisipasi masyarakat. Ini partisipasi masyarakat kalau menurut saya harusnya dihidupkan kembali. Misalnya seperti apa tuh? Misalnya gini, sebelum Pak Harto mengeluarkan Inpres 75 tahun 75 dulu, itu yang namanya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tuh luar biasa. Iya. Iya kan? Orang mau kok membantu sekolah tuh, bikin gedungnya, bikin apanya, ya kan? Tapi setelah ada Inpres itu, kita booming minyak waktu itu, semua dikelola oleh negara. Sehingga masyarakat mengatakan, wah negara ini mampu. Itu sampai sekarang kan efeknya. Sekarang itu jangankan masyarakat mau bantu, genteng jatuh satu aja dari sekolah, dia tunggu dana bos. Partisipasi masyarakat ini rendah. Nah, menurut saya begitu partisipasi masyarakat rendah, nggak diperbaiki tata kelolanya. Saya kritik di zaman SBY sampai dengan periode Jokowi itu hampir nggak pernah ada anggaran dari Kemendikbud itu yang ditujukan untuk misalkan parenting education, coba cek, nggak ada. Padahal orang tua itu nggak boleh dilepas dari tata kelola pendidikan. Iya, iya. Iya kan? Mereka harus diberdayakan, mereka harus dididik. Parenting education itu penting. Iya. Tapi nggak ada tuh, Bang. Coba cek anggaran kita ada nggak parenting itu? Ya nggak ada lah. Ya, Pasti nggak ada itu. jadi Bang, di RUU ini nggak dipikirkan peran serta masyarakat itu. Iya kan? Pada seakan-akan ini yang membuat akhirnya efeknya buruk kepada apa? Politik lokal. Misalkan Padahal abang kan- mau jadi bupati, Oh. janjinya, wah pendidikan harus gratis dan lain sebagainya. Padahal bullshit, nggak ada pendidikan gratis. Nggak ada lah. Partisipasi masyarakat pasti tetap ada itu. Ya karena kan gini, Prof. Saya kan mempelajari ya pola pendidikan misalnya di Malaysia. Nah, saya ambil contoh nih. Iya. Ya. Jadi saya datang ke Balai Pustaka di Malaysia. Ya. Saya tanya bagaimana pola pemeliharaan buku-buku di perpustakaan Balai Pustaka dan sekolah-sekolah. Dia bilang bahwa murid itu dia tidak boleh merusak buku, mencoret-coret buku. Ya. Karena itu akan diwariskan kepada Yang yang selanjutnya. setelahnya. Ya. Jadi kalau ada kerusakan dia harus bayar. Gitu loh. Kalau ada coret-coretan dia harus bayar. Jadi buku yang tadi dipakai tahun sebelumnya itu bisa dipakai oleh adik kelasnya selanjutnya. Dan itu terus terjaga. Nah, maksud saya ini kan karakter ya. Betul. Bahwa tidak merusak buku, tidak mencoret-coret buku, ya kan? Sehingga buku itu semuanya bisa bertahan lama sampai 6 tahun Ya. di bawah dia, bahkan lebih barangkali. Betul. Dan kedua, tidak gonta-ganti buku. Kita kan ini bisa tiap tahun ganti-ganti. Tergantung kurikulumnya. Kurikulumnya ganti lagi. Nah, ini Itu yang membuat guru pusing, orang tua pusing, siswa juga pusing. ya pusing. Yang untung percetakan, Ya. ya kan? Karena cetak baru lagi. Jangan-jangan percetakan ini kita nggak tahu siapa yang punya nih. Ya. Ada kaitan nggak nih dengan, ya kan? Ya. Dengan program mencetak buku ini. Ini mesti diselidiki juga. Ya. Jadi saya heran itu di Malaysia nggak ada itu, Prof. Abang tahu itu. Dari jumlah sekolah yang kita miliki, 160-an ribu itu. Berapa persen yang punya perpustakaan?
Nggak tahu saya, Prof. Itu less than 20%. Hmm. Artinya apa? 74 tahun bangsa ini merdeka, itu orientasi pendidikan itu bukan pada learning, tapi pada physical. Hmm. Ini kan harusnya jadi concern RUU Sisdiknas. Ya. Ya kan? Perpustakaan sekolah itu, ya ampun. Saya keliling ke banyak. Hidup segan mati tak mau. Bukan, ada yang nggak punya, banyak yang nggak Waduh. punya. Ya. SD-SD kita ini puluhan, ratusan ribu jumlahnya, Hmm. nggak punya perpustakaan. Terus bagaimana? Oh, bahkan orang di luar itu, kalau mau bikin sekolah, orang ribut bangunan sekolah itu, yang diributkan itu di mana mereka mau meletakkan perpustakaan. Hmm. Kita, di mana ruang kepala sekolah? Di mana ruang guru? Ya. Nggak pernah berpikir di mana ruang perpustakaan. Belum lagi bicara kenyamanan. Itu dia kan. Jadi, nah ini kan gimana? Itulah yang saya bilang, 74 tahun ini itu tradisi baca, learning culture itu, reading culture kita tuh nggak pernah terbentuk. Itu yang membuat pendidikan kita ini ke depan ini tambah sulit. Kenapa? Kita ini kan tradisinya kan tradisi oral, tradisi bertutur. Tradisi baca belum terbentuk nih, ya kan? Karena kan minus sekali kita tradisi baca itu. Iya kan? Ya, Prof. Setelah itu lompat kita sekarang tradisinya apa? Digital. Digital. Ini repot ini, Tanya Pak. sama Google. Iya. Itu ngeri sekali. Ya. Dan kemampuan daya baca kita lewat digital kan sangat terbatas. Dan kan random itu. Kalau kita baca digital ini kan baca status, media sosial itu kan nggak fokus. Ya. Gimana orang nggak bisa baca buku Madilog sekarang? Nggak ngerti. Ya kan? Ya. Orang nggak pernah misalkan menamatkan di bawah bendera revolusi. Saya dulu SMP tamat, Bang. Ya. Sekarang anak SMP belum tentu tuh bisa tamat. Saya tuh kawin umur 21 tahun gara-gara di bawah bendera revolusi. Itu dia. Jadi sekarang anak sekarang kalau kita tanya soal textbook itu ngeri. Jadi tradisi baca nih nggak terbentuk. Jadi tantangan pendidikan ke depan ini jauh lebih hebat, Bang. Ya. Karena kita nggak punya tradisi baca. Karena Abang tadi singgung. Nah ini harusnya kan dipikirkan di dalam tata kelola sistem pendidikan nasional tuh. Misalkan kalau ada distribusi anggaran, berapa persen harus pembangunan reading culture itu? Iya, iya. Ya kan? Nah ini kalau kita bedah lagi, analisis di Kemendikbudristek, ada yang namanya Dirjen Budaya tuh. Ya kan? Tapi budaya baca nggak masuk program. Yang dimaksud budaya itu ngurusin museum, ya kan? Nggak ada tuh kata-kata budaya sekolah. Saya cek satu-satu. Padahal school culture itu penting dibentuk. Nggak ada tuh programnya. Jadi yang detail-detail kayak begini nih, yang urusan itu tadi, soal guru, ya kan, soal infrastruktur, soal reading culture, soal distribusi anggaran itu. Kalau nggak jelas, nggak transparan, jangan harap deh kalau kata orang Aceh, kita 3 kali merdeka lagi juga belum tentu kita nih maju. Ya, jadi kalau kata bahasa Acehnya tuh Hana Mahosaho. Hana Mahosaho, kira-kira. Nggak jelas arahnya nggak jelas tuh itu kemana. Ya. Nah itulah, Prof. Jadi kalau kita kembali lagi ke apa yang dijelaskan oleh Pak Baidowi ini kan kita bisa terus terang aja bisa sangat pesimis ya. Iya, betul. Karena itu kita harus mencari tahu, mencari jalan. Kalau saya sih menawarkan gini deh, kita buat dulu strukturnya di RUU Sisdiknas ini, yang mau kita selesaikan apa dulu? Yang paling fundamental. Kalau menurut saya sih 3 saja dulu. Atur dengan baik bagaimana struktur anggaran. 1. Yang kedua, atur dengan baik. Karena ini akan berimplikasi nanti pada bagaimana kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, dan juga bagaimana tata kelola ruang. Ya. Jadi kalau distribusi anggaran ini tidak diperbaiki, ya kan? Ini repot, Bang. Saya kasih contoh kerepotan ini begini. Dana BOS ini itu kan nggak pernah berubah. Bantuan operasional sekolah itu unit cost analisisnya tuh tetap apa? Kepala siswa, Bang. Jadi kepala siswa anak di Papua itu harganya sama dengan kepala anak di Menteng. Di Menteng infrastrukturnya hebat, fasilitasnya oke. Yang satu di atas gunung. Dihargai sama oleh pemerintah. 500.000 per tahun. Yeah. How come? Ini nggak ada kesetaraan
itu bukan keadilan itu. Itu transportasi segala macam itu kan Aduh. sudah beda semua situasinya. Jadi berbeda. distribusi anggaran ini hal fundamental yang harusnya masuk secara detail di dalam RUU Sisdiknas. Ya. Dan itu tidak ada. Karena kalau ini nggak berubah, nggak akan ada perubahan mental ini. Ya kan? Yang ada tuh orang itu berebut bagaimana sekolah itu semakin banyak siswanya, sekolah negeri itu semakin jadi incaran orang lain untuk masuk menjadi kepala sekolah. Karena dia deal nanti dengan kepala dinas, berapa sanggup bayar. Karena ada dana operasional sekolah di situ yang jumlahnya miliaran. Ya saya kira begini ya, karena pendidikan ini kan sangat penting kan. Kalau kita dengar tadi kata Pak Baidowi tadi, ini ya kita tahu dari dulu lah bahwa satu bangsa ini akan bisa maju atau tidak. Itu kan tergantung bagaimana pola sistem pendidikannya didesain. Budaya dalam dunia pendidikan ini didesain dan dibangun. Betul. Nah kalau ini tidak dilakukan, saya kira ya kita 10 tahun lagi pun tidak bisa berkembang apa-apa. Nah di sini saya kira Presiden Jokowi ya di samping sudah ada Mendiknas ini, Mendikbud ini, ya harus ada tim juga yang kuat untuk melakukan membangun sistem pendidikan kita ini dengan baik, sehingga kita menghasilkan kualitas yang bagus untuk generasi kita yang akan datang. Iya. Ya kalau enggak kan, waduh. Saya dulu sempat optimis tuh Bang, waktu Jokowi di tahun awal itu, periode awal dia bilang ini ada revolusi mental. Bayangan saya itu di aspek pendidikan akan terjadi banyak sekali perubahan. Ternyata enggak. Ternyata kemunduran. Ternyata enggak. Malah menurut saya, saya mohon maaf harus mengatakan ke Pak Jokowi enggak meninggalkan legasi apapun di bidang pendidikan. Ya. Itu clear tuh menurut saya. Ya kan? Jadi ya yang kasihan ini adalah beban kerja nanti untuk ya the next regime ini, the next president. Karena kita nggak pernah memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius. Bukan bagian dari investasi. Bayangkan tahun 75-80 Malaysia belajar ke kita. Sekarang terbalik. Ya. Itu kan karena mereka sistemnya bagus. Mahathir percaya betul pada investasi pendidikan. Ya. Yang saya ingat dulu, waktu saya di Amerika itu, orang Indonesia 2, orang Malaysia ada 40. Dan betul-betul di sana itu, kalau kita masuk sekolah pemerintah, itu lebih bergengsi daripada swasta. Kalau di Malaysia ya. Saya pernah ingin mereka belajarnya ke kita, Bang. Ya, saya pernah ingin memasukkan anak saya untuk sekolah di Malaysia, waktu itu SD, SMP. Nah, ternyata yang saya datangi itu adalah saya coba-coba masuk itu sekolah negeri. Dia bilang kita nggak terima, kecuali kamu warga negara Malaysia. Tapi saya lihat sekolahnya luar biasa. Ya, luar biasa, bersih sistemnya semuanya. Saya diskusi dengan para pengelolanya, itu sangat, saya kira memang pantas lah mereka sekarang itu dalam dunia pendidikan ya lebih maju dari kita. Dan dalam infrastruktur, misalnya ini ilustrasi aja, mereka dulu maju dari kita, sekarang hampir sama-sama lah. Sama-sama punya monorail, sama-sama punya MRT, ya kan? Tapi belum jadi-jadi kan? Nah jadi Prof, kalau kita lihat bahwa pemerintah ini kan sangat bersikeras bahwa dengan RUU ini maka tata kelola sistem pendidikan kita akan lebih baik. Apa benar tuh? Saya katakan sekali lagi, asumsinya benar begitu, ya kan? Karena terlalu banyak undang-undang ini yang mengatur itu juga. Tapi saya katakan sekali lagi, kekurangan Nadiem itu dia tidak misalkan memasukkan satu tentang undang-undang otonomi daerah menjadi bagian yang harus dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang soal tata kelola pemerintahan daerah dalam mengurusi ASN guru ini itu nggak dimasukkan juga. Sekarang gini, Prof, kita kan dari tadi nyebut Nadiem nih. Ya. Udah jelas lah, saya yakin Nadiem ini dalam konteks-konteks seperti itu nggak paham. Tidak paham dia kan. Tetapi kan pasti ada tim, ya kan? Masa timnya ini nggak mengerti juga? Apa ada intervensi atau bagaimana? Tim ini ngapain nih digaji mahal-mahal, tetapi tidak mampu menangkap nuansa atau suasana apa yang harusnya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kita. Yang orang tidak paham itu adalah
misalkan nggak pernah mengamati ya, di kementerian itu sering sekali terjadi perubahan nomenklatur kedirjenan, ya kan? Dulu Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah, Dikti sendiri, PAUD tidak ada, Ya. ya kan? Tapi bayangkan sekarang kalau orang tidak perhatikan itu, PAUD dimasukkan ke dalam Dikdasmen, ya kan? Jadi dicampurkan. Ya. Nah, Dikti dihidupkan lagi. Yang berkaitan dengan parenting, yang berkaitan dengan masyarakat nggak ada yang ngurus, Ya. ya kan? Nggak ada tuh. Nah, ini problem-problem dasar yang seharusnya di internal kementerian strukturnya tuh jelas dulu. Nah, saya mendengar bahkan katanya Nadiem itu malah mem-PLT-kan Dirjen Dikti lama sekali. PLT Dirjen. Masih PLT. Waduh. Ya kan? Beberapa direktur masih PLT. Dia nggak pernah selesaikan internnya dulu. Jadi yang dimaksud Abang dengan tim itu tim mana nih? Kalau tim dalam itu sebetulnya dia punya 5 dirjen. Apa kurang kuatnya? Dia punya 1 sekjen. Dia punya 1 irjen. Ya. Di dalam 5 dirjen ini masing-masing kurang lebih dia punya 4 sampai 5 direktur. Eselon 2. Iya kan? Nah, sebetulnya untuk ngetes Nadiem itu gampang sekali. Kalau dia hafal nomenklatur dirjen dan nomenklatur direkturnya, dia lulus. Tapi kalau dia nggak hafal itu, berarti dia nggak paham Kementerian Dikbud dan Ristek itu. Jadi timnya di dalam itu sebetulnya kuat. Saya tahu banyak orang-orang pintar di sana. Lulusan Amerikanya banyak dan lain sebagainya. Tapi ini it's all about leadership, ya kan? Kalau dia nggak paham problem pendidikan, jangan-jangan karena dia nggak terlalu misalkan cocok dengan tim yang internal ini, dia bikinlah Tim baru lagi. tim baru lagi Yang di luar. 400 orang atau berapa orang tuh? Iya, itu pun yang membuat kemarin orang itu menjadi ribut kan. Ya. Dia bilang shadow organization. Kemudian dia ralat ketika di DPR sini sebetulnya bukan shadow organization tapi mirroring vendor. Ah, ini malah lebih bahaya lagi kalau disebut vendor kan berarti ada implikasi pembiayaan nih kan. Ya. Semacam kalau dia di perusahaan itu ini outsourcing ini. Itu dia. Jadi udah gitu mirroring lagi dengan kedirjenan. Jadi saya nggak ngerti cara dia meng-create menggunakan atau memberdayakan yang ada di internalnya dia. Nah, ini kan 400 orang yang dia angkat ini ibaratnya sama saja dengan bentuk Satgasus tapi adanya di Mendikbud kan gitu. Hah? Ya, banyak orang menyebut begitu, tapi klarifikasi yang saya dengar adalah ini mirroring gitu ya. Istilah dia kan shadow organization dengan mirroring. Menurut saya dua-duanya sama-sama shadow. Mirroring juga kan harus dilekatkan kan gitu. Kelihatan dia berkacanya kemana. Shadow-nya juga jelas. Dia shadow ke organisasi yang mana. Nah, ini menunjukkan bahwa Nadiem tidak mampu untuk memperkuat internalnya dulu. Strukturnya itu orang-orangnya cocok apa enggak sama dia. Kan dia harus paham. Sampai direktur, kalau perlu sampai eselon 3. Kalau dia nggak paham orang-orangnya itu, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Makanya dia akhirnya, saya pakai aja teman saya. Gini gitu. Kan imajinasinya jadi liar, toh. Padahal negara sudah membayar orang di dalam ini. Bayangkan Abang kalau jadi eselon 2 di kementerian, eselon 1, kan enak tuh. Itu udah dibayar negara, tapi nggak dimanfaatkan tuh gimana? Ya kan? Nah, menurut saya, ya tata kelola kita ini setiap tahun pasti akan seperti itu, Bang. Setiap menteri itu bawa orang-orangnya, which is itu oke, tapi ya struktur internalnya menurut saya harus dia pahami, harus dia baca. Jadi saya mengkritiknya itu, jangan-jangan Nadiem tidak membaca tupoksi kedirjenannya. Kalau dia nggak membaca tupoksi, dia nggak bisa kemudian mengkaitkannya dengan RPJMN di bidang pendidikan. Apa sebetulnya? Nah, yang mirrornya ini, yang timnya ini, nyambung nggak dengan ini? Kalau nggak nyambung dengan tupoksi, terus buat apa? Bisa kan? tumpang tindih juga dengan dirjen. Bukan hanya tumpang tindih, bisa berantem, bisa misunderstanding, bisa salah paham. Setelah itu apa yang terjadi? Yang dikorbankan siapa? Stakeholdernya kan? Bisa siswa, bisa guru, bisa orang tua. Ngeri sekali pendidikan kita ini. Jadi
kalau seandainya kita kurang cermat membaca ini, saya kadang-kadang suka bingung ya. Kok cepat sekali Nadiem ini menggunakan istilah-istilah merdeka belajar. Konsepnya apa? Begitu kita selidiki ya sebetulnya dia hanya ingin membuat akselerasi saja dengan platform dan lain sebagainya dan memberikan kebebasan dan lain sebagainya. Tapi basic filosofis pedagogisnya ini nggak diperkuat. Ya harusnya kan ada semacam pilot project ya. Itu dia yang saya Dilakukan bilang. dulu misalnya di beberapa provinsi, Betul. apakah ini bisa jalan atau tidak. Betul. Nah, kalau dilihat nanti, oh ini ternyata bisa jalan, bagus, itu baru kita tingkatkan kepada tingkat nasional. Ya. Dan bisa diimplementasikan. Ya. Tapi kalau tiba-tiba konsep ini begitu dibawa berbeda dengan yang sudah ada, langsung kita mau implementasikan, dan menurut saya ini berat. Apalagi tadi partisipasinya lemah. Nah sehingga publik itu sama sekali tidak paham arah Sama sekali nggak paham. dari undang-undang Jangankan ini. publik, guru aja nggak paham. Ya, makanya. Jadi saya baru, kan kemarin saya ngajar, saya ngetes, saya bikin riset kecil-kecilan. Ya. Beberapa guru saya tanya, apa bedanya KTSP kurikulum 13 dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka nih. Yang Nadiem tuh namanya IKM nih. Saya cek, jawaban mereka itu liar sekali. Banyak nggak paham tuh, guru-guru. Kemudian cross-check kedua yang saya lakukan apa? Dari buku teks. Bagaimana buku teks ketika KTSP, bagaimana buku teks ketika kurikulum 13, bagaimana buku teks waktu IKM. Begitu saya lihat, semuanya menyiksa guru. Merdekanya di mana? Iya. Tata aturan dan lain sebagainya. Merdekanya di kata-kata, merdeka! Tapi tetap tersiksa ya. Tetap tersiksa kalau saya lihat kalau saya analisis dari textbook ya. Saya kan paling suka membaca textbook karena saya dekat dengan sekolah. Ya. Jadi saya lihat yang saya perhatikan itu bukan soal bagaimana gajinya. Gaji adalah satu. Yang kedua itu bagaimana guru berinteraksi dengan siswa at the daily basis activities itu. Dia paham yang mau dia delivery ini. Lah kalau seandainya bukunya itu sistematikanya, bayangkan. Buku kelas 1 pelajaran agama IKM itu ada pelevelan, ada abbreviation, ada notifikasi bagaimana membedakan tang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kelas 1 SD. Iya. Nah, orang nggak tahu ini itu. Jadi problemnya sangat mendasar sekali. Jadi gitu. terkesan dunia pendidikan kita ini tidak ada Mendikbud, tidak ada kementerian ini pun dia bisa jalan seperti autopilot. Autopilot betul, Pak. Ya kan? Karena akhirnya yang terjadi di dalam diri guru itu ya udahlah. Pokoknya apa saja kebijakannya soal kurikulum kita suruh ubah. Apa perubahannya ini? Oh, sekarang harus jadi pelajar Pancasila. Berarti bagaimana mencintai negara ini. Jadi kayak pengulangan-pengulangan gitu yang sifatnya formalistis semua. Iya. Nah, cara guru mengajar enggak diperbaiki. Aspek pedagogisnya. Filosofinya mengajar itu nggak pernah diperbaiki. Jadi semuanya masuk lagi dalam perangkap formalitas. Cuma dulu formalitasnya itu dengan paper, ya kan? Sekarang formalitasnya paperless tapi menggunakan online, ya kan? Ya. Kemudian yang akan mengukur siapa nih kalau online? Betul nggak dia ngisinya ini? Ya kan? Ini ada problem. Jadi saya bilang kenapa nggak ada kehati-hatian gitu ketika menyusun mendesain nama kurikulum dan lain sebagainya. Saya pengen sekali memberikan perspektif itu. Saya ingin tahu yang ada di kepala dirjen dan menteri ini soal definisi kurikulum. Ya. Saya pengen tes sekali-sekali itu. Gimana caranya? Karena kalau saya melatih, misalkan saya melatih guru-guru Sukma. Guru-guru Sukma yang udah saya latih soal perspektif, soal kurikulum itu. Secara filosofis, secara definisi, dan lain sebagainya. Mereka bilang dengan saya gini, Pak Baidowi, kita mau 1 hari berganti kurikulum dari pusat 100 kali, kita nggak masalah. Setelah saya dapat pelatihan ini. Karena guru tahu apa maknanya kurikulum itu. Sehingga kalau di Sukma itu mau diganti apapun istilahnya, nggak akan berpengaruh pada bagaimana reading culture tetap jalan dan lain sebagainya. Tapi yang kita pikirkan kalau dalam Republik ini ada lebih dari 160.000 sekolah, Bang. Iya kan? Yeah. Yang kalau sistemnya salah, bayangkan itu, nggak nyambung. Itu repot sekali. Jadi begini Pak Baidowi, bahwa kita melihat
arahnya kan tadi sudah bagus itu. Hmm. Kalau kita bicara arah, Ya, bagaimana 3 undang-undang dijadikan satu, Ya. ini semacam omnibus law bidang di pendidikan. bidang pendidikan, kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa problem mendasar dari sistem pendidikan kita di Indonesia ini yang lebih urgent yang harus kita perbaiki sekarang? Satu, struktur anggaran. Itu nggak ada di dalam RUU. Kita nggak bicara soal itu, Ya, ya kan? Yang kedua, soal kapasitas guru. ya, Misalkan nggak pernah dijelaskan, misalkan apa tugas dan fungsinya dikti dalam konteks kapasitas kurikulum. Itu nggak ada tuh di RUU Sidiknas. ya, Maksud saya gini loh Bang, ini kan aneh negara ini. Kita punya IKIP dulu, sekarang berubah menjadi universitas, ya. ya kan? Kita punya IAIN, Tarbiyah, Jadi UIN. menjadi UIN, ya kan? Dan ada FKIP di setiap universitas dulu ada FKIP selain IKIP, ya kan? Ya. Ini kan semuanya kan produsen guru, Bang, ya kan? Mereka kuliah 5 tahun tuh, mereka selesai kuliah itu harus ngikut lagi tuh program tambahan tuh, PPG 2 tahun untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Maksud saya, simply to say itu, kenapa nggak duduk sih? Saya kan analisis nih kurikulum yang ada di IKIP, yang ada di Tarbiyah. Ini menurut saya aneh. Pendidikan kita ini anehnya kenapa? Kita nggak bisa membedakan school administration dengan teachers. Ya kan? Kalau di Amerika, you mau ngambil school administration, maka karirmu itu bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Kalau teachers, you doing research tentang subjekmu, menjadi master teachers. Kan karirnya begitu. Jadi pilihannya kita nih enggak. Dari guru, kalau dia dekat dengan kepala dinas, dia bisa jadi kepala seksi di kepala dinas, dia bisa jadi kepala sekolah, dia bisa jadi pengawas. Ini terserah yang ngangkat nih. Ya. Kita nggak punya Bang kayak begitu, pemisahan itu. Satu itu. Yang kedua, kalau saya analisis kurikulum yang ada di IKIP, UNY misalkan, dan lain sebagainya, itu anak-anak yang sekolah kayak dulu itu, kayak IKIP itu mereka baru ada praktek lapangan mengajar itu ketika semester 7, semester 8. Ini aneh. Di Finland, di negara-negara maju, orang belajar pedagogis itu semester 2, 3 itu udah bikin riset ke sekolah. Dia nggak diem di kampus. Jadi pengalaman lapangan itu untuk terjun ke sekolah itu at the earlier itu udah dikasih. Kita nih enggak. Jadi semua diajarin teori. Nah, simpelnya itu kurikulum kependidikan kita itu 70% teori, 30% praktek. Saya maunya dibalik. 70 praktek, kasih teorinya yang sederhana aja. Jadi stagnannya itu Di situ itu sehingga misalkan sistem. Jadi bayangkan guru sudah 5 tahun, calon guru ini kuliah sudah 5 tahun, dia lulus dari Tarbiyah misalkan, lulus dari IKIP, dia ngambil IPS, dia ngambil biografi. Begitu dia mau jadi guru, dia harus punya sertifikat lain. Iya kan? Akte 4 untuk SD, akte 5, macam-macam, PPG. Sistemnya begitu. Saya bilang kenapa nggak di-cut aja, udah 5 tahun ini, you ubah aja kurikulumnya, sehingga nggak perlu lagi pendidikan tambahan yang memerlukan modal lagi, kan gitu. Nah, ini nggak pernah dilakukan nih oleh menteri siapapun. Kalau saya bilang, saya balik. 70% you ajari teori, karena 70% itu praktek lapangan. Karena apa? Misalkan gini, mohon maaf, saya ngajar di kampus, salah satu kampus. Mahasiswa tuh saya suruh turun ke lapangan. Saya bilang, kau cek, di sekitar kampusmu ini ada berapa sekolah? Buat apa, Pak? Cek aja, saya bilang. Cek. Begitu dihitung, itu jumlahnya hampir 750, artinya 500-an tuh. Hanya dalam jarak 2 kilometer. Di sini ada fakultas kependidikan, tapi mereka nggak aware apa yang terjadi dengan sekolah di sekitar itu. Iya kan? Kemudian saya suruh lagi riset. Coba tanya kapasitas gurunya dan lain sebagainya. Coba tanya macam-macamnya. Itu orang kampus, dekannya bingung. Mas Bedowi, ini anak baru semester 2. Kenapa harus turun ke lapangan? Saya bilang aneh ini orang. Jadi saya mendesain sendiri silabus saya akhirnya. Anak semester 2 saya suruh turun ke lapangan. Nah, di kita nih enggak. Itu yang membuat sense of environment, of school environment itu enggak jalan. Jadi kepedulian dia terhadap sekolah ini adanya ketika dia prakteknya ngapain? Praktek ngajar. Di akhir semester 9,
Ngajar pun terbatas. Ya. Salah-salah tuh anak masuk ke sekolah cuma disuruh dampingin doang, satu. Yang kedua suruh motokopi. Tiga suruh ngabsen siswa. Sistem kita ini sangat lumpuh di situ. Nah, kalau saya bilang saya balik itu. 70% praktek lapangan. Karena apa? Jumlah kampus ini kan sedikit, Pak. Jumlah SMA lebih banyak. Harusnya kan ini dijadikan media belajar antar kelembagaan kan? Gitu. Jadi ada koneksi nih sebagai quality assurance kampus. Kalau di Finland itu yang menjaga mutu dari setiap sekolah itu kampus, Bang. Yeah. Kita nggak gitu. Gitu loh. Makanya saya bilang, coba kita baca di RUU Sikdiknas. Nggak ada itu uraian yang saya katakan itu. Tidak terkatakan di pasal apa itu. Ini kan sulit, ya. Padahal dia tidak menyelesaikan aspek fundamentalnya. Yeah. Ya kalau kita mau shortcut, udah selesaikan dulu. Guru yang sekarang udahlah angkat-angkat aja. Jadi dengan sistem gini istilahnya bahwa semakin sulit kita melihat bahwa sebagai perguruan tinggi pendidikan kita ini melahirkan atau sekolah ini menjadi agent of change ini kan Sulit. semakin sulit ya. Sulit sekali. Nah, Karena nggak ada kreativitas, nggak ada imajinasi, nggak ada keberanian terutama untuk melawan ini kan sistem pendidikan kita ini. Coba lihat deh aspek kurikuler. Saya sih pengen ngebongkar tuh kurikulum yang ada di perguruan tinggi yang khusus untuk pendidikan itu. saya juga ingat begini, Prof. Kalau di luar negeri itu guru itu tidak pernah memarahi murid. Karena guru tidak mengontrol murid, karena guru itu langsung mengawasi murid, tapi lewat orang tua. Itu komunikasi online misalnya antara orang tua dengan guru itu berjalan. Ya. Si guru bertanya kepada murid, kepada orang tuanya, mengapa anak tidak masuk? Dia kelihatannya lekas lelah. Ada apa? Jadi tidak ditanya kepada murid, kenapa kamu lelah? Yang tahu kan orang tuanya. Iya. Oleh karena itu komunikasi itu terjadi Betul. antara guru dengan orang tua yang tadi Iya. Mas bilang Pak Baidowi bilang itu parenting Ya, education. nah, itu harus berjalan. Jadi si orang tua juga merasa tanggung jawab terhadap anak Ya. karena ada komunikasi. Nah inilah terakhir ini mungkin Prof kita sudah 1 jam ini bicara ya. Apa kira-kira harapannya Pak Baidowi ini tentang sistem pendidikan nasional kita ini supaya bisa lebih baik? Saya kira kita harus kembali pada fondasi yang dibutuhkan oleh negara ini untuk melakukan perubahan pendidikan. Satu, kita harus ulangi lagi, harus review semua kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan. Dari mulai perguruan tinggi sampai dengan pendidikan dasar dan menengah. Kalau kita melakukan review kurikulum itu, maka akan berimplikasi pada misalkan seberapa besar sebetulnya bidang studi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ini. Jangan semuanya mau diajarkan dan semuanya nggak dapat apa-apa. Iya. Satu, ini implikasinya nanti bisa men-shortcut anggaran, lebih simple, lebih efisien. Ini nggak pernah dilakukan. Satu. Yang kedua, struktur anggarannya dibenarkan. Iya kan? Misalkan kalau saya sih stop tuh dana BOS. Nggak efektif. Saya membuat riset soal dana BOS itu ke beberapa sekolah. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Makanya banyak yang ketangkap ya. Itu dia. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Dan semua itu adalah kong-kolingkong antara misalkan dinas, pengawas, kepala sekolah. Ini jadi korban ini. Kalau ini nggak selesai, nggak ada pendidikan karakter. Karena semua orang saling bohong ini di sekolah. Ini harus dibenahi nih. Struktur anggaran harus dibenahi. Review kurikulum harus dilakukan. Setelah itu baru kita desain, ya kan, dengan baik. Infrastrukturnya seperti apa, perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak kelihatan di RUU Sikdiknas. Terutama 2 hal yang menurut saya itu penting sekali itu. Perubahan struktur anggaran. Karena kalau anggaran tidak berubah, apapun nomenklatur yang digunakan oleh siapapun menterinya, nggak pernah akan berubah. Karena guru, kepala sekolah, di sekolah itu yang mereka ributkan itu soal honor. Nggak pernah ribut soal siswa. Kualitas
Iya, nggak ada soal kualitas itu. Pokoknya dia bilang ini nanti ke sana ada ongkosnya, nggak ke sini. Itu guru otaknya begitu. Bahkan yang lebih parah lagi merancang acara-acara supaya bisa keluar Anggarannya. wisata kemana-mana. Iya. Ya kan? Sudah ada anggarannya, tapi murid juga akhirnya kan harus mengeluarkan biaya kan? Betul. Jadi itulah saya bilang banyak yang harus. Makanya kalau saya dalam skala kecil ya, biar nggak frustasi. Karena saya kalau ngelihat kayak gini kan frustasi sekali. Negara nggak bisa mengubah itu. Akhirnya yang saya lakukan ya udahlah di tingkat sekolah. Setidaknya sekolah yang saya desain, yang saya bina itu melakukan hal yang betul. Dari aspek apa? Teachers capacity building saya lakukan terus. Ya kan? Sistem anggaran itu saya kelola dengan transparan dan terbuka. Semua orang terlibat. Ya kan? Bang Zulfan nggak pernah tahu. Sekolah Sukma tuh satu-satunya nggak pernah kekurangan guru. Jadi kalau kita kurang guru itu, saya bilang, kamu kreatif sedikit. Ambil dana 50.000, kamu undang tukang bentor itu. Tukang bentor masuk ke kelas, belajar di kelas 3, 4, 5 SD itu, belajar matematika dengan anak-anak. Gurunya menyampaikan, disuruh cerita nih tukang beca nih. Tanya, Bapak namanya siapa? Abdul Salim. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 65. Anak-anak kalau sekarang tahun 2002, 65, umur Bapak berapa? Kang beca cerita terus. Bapak sehari narik beca nih berapa jam? 4 jam, 5 jam. Kalau seminggu kita tambah. Dapat sekian jam. Hasilnya berapa? Nggak tentu misalkan. Senin 200, Selasa 50. Dijumlah terus. Kayak matematik kan. Jadi Bapak punya anak berapa? Cukup nggak duitnya? Kan anak tuh jadi denger kan? Hanya denger cerita tukang beca. Di akhir sesi tukang beca bilang begini, anak-anak ada ndak yang mau menjadi seperti Bapak? Nggak ada yang angkat tangan tuh. Tapi lesson learn-nya dapat, moralnya dapat. Bapak tukang beca langsung bilang, kalau tidak mau menjadi seperti Bapak, rajin belajar. Setelah selesai sesi dengan anak-anak dengan guru, kita kasih nih 1 jam aja 50.000 tukang beca. Senangnya minta ampun. Setelah itu antri tukang beca mau ngajar di Sukma semua. Jadi itu di Aceh ya? Di sekolah kita nih di Aceh begitu. Saya ajarkan. Jadi saya bilang kekurangan dari cara kita melihat pendidikan itu, misalkan kurang guru. Saya bilang kita nggak akan pernah kekurangan guru. Karena apa? Kita nggak pernah memanfaatkan laboratorium sosial yang ada di sekitar kita itu sebagai sumber guru. Kantor polisi itu sumber guru. Kantor puskesmas sumber guru. Kantor desa sumber guru. Iya kan? Jalanan itu sumber guru. Kalau di Sukma itu, semua orang itu berpartisipasi ke sekolah. Saya ajak. Iya kan? Apa yang terjadi? Wah, Sukma tuh dicintai, Bang. Jadi hal-hal kecil, saya bilang itu lab sosial ini. Semua orang Aceh kepengen sekolah di Sukma ya? Karena apa? Kita melihat lab sosial itu jauh lebih penting daripada lab komputer, lab IPA yang ada. Tapi lab sosial kita nggak pernah dipakai. Ini kan nggak pernah ada konsep gini nih. Boleh dibilang legasinya Surya Paloh nggak? Oh iya dong. This is the wings to heaven for Pak Surya Paloh ini. Itu ya. Sekolah itu. Nah, harusnya Pak Surya ini memberikan masukan soal pendidikan kepada Pak Jokowi agar pendidikan kita ke depan lebih bagus ya. Haruslah. Dan bukan hanya Pak Surya Paloh. Saya kira kan seluruh elit partai politik itu harus melihat bahwa pendidikan ini adalah faktor yang paling penting buat kehidupan bangsa kita. Baru kita bisa membangun Indonesia ke depan. Bang. Dan itu yang dilakukan Mahathir sehingga dia bisa lompat meninggalkan kita agak jauh. Gitu. Nah, banyak politikus kita nggak percaya pada pendidikan. Wah, udah salah lagi itu. Ya kan? Nggak percaya kalau pendidikan itu adalah fundamen semua hal. Abang bicara politik, bottom line-nya pasti ada soal pendidikan. Bicara hukum, bottom line-nya pendidikan. Bicara agama, bottom line-nya pendidikan. Bicara sektor apa saja, di bawahnya ada aspek pendidikan. Jadi kalau saya ingin mengatakan, kita hari ini nih, yang senang ribut, senang korup, dan lain sebagainya, adalah produk pendidikan 50 tahun terakhir. Iya kan? Tapi yang herannya begini Pak, ini ilustrasi aja ya Pak Baidowi ya. Kita ini kan katanya dijajah Belanda lama. Iya, oke. Oke, lama. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat pola pendidikan di Belanda sekarang ini kan cukup bagus. Mulai dari SD sampai perguruan tingginya sampai selesai ya.
Nah, itu kan semua apa yang diajarkan pada masa Belanda dulu, kemudian masih ada masuk pada masa kemerdekaan kita pada awal merdeka. Ini kan sekarang sudah nggak ada sama sekali nih kan. Ya, Kita seolah-olah ingin membuat yang baru. ya, Padahal kalau kita lihat negara-negara Commonwealth, ya, ya Australia, Ya. kemudian Singapura, Hmm. kemudian Malaysia, mereka tetap menggunakan paling tidak persentasenya masih ada lah cukup besar apa yang terbangun pada masa Inggris dulu. Ah, Ah. itu bedanya. Kalau dengan Belanda, rata-rata kita melakukan perlawanan. Merdeka pun melalui perlawanan. Ya, Kalau dengan Inggris, kemerdekaan dikasih. ya, Iya kan? Dan mereka ditawari untuk menjadi bagian dari negara persemakmuran. ya. Di mana semua akses yang dimiliki Inggris juga masih, dan itu bagus sekali menurut saya. Kita nggak ada jejaknya karena kita asumsinya penjajah itu harus dibenci. Kan gitu kalau kita ini kan? Ya kan harusnya kan begini. Oke, ada yang tidak bagus jangan kita teruskan. Tapi kan Betul. yang bagus kan harus tetap bisa kita pakai. Nggak ada yang ditradisikan. Lihat aja kota tua kita di Jakarta ini. Hancur. Kan? Kita nggak. Karena apa? Jajah tuh. Penjajah. Jadi sikap kita Ya, itu aja. yang kita bangun Ini itu kebencian. Sikap mental kita kayak begitu, Pak. Ya, Kalau kita jalan ke Malaysia, ke Inggris, ke Pakistan, itu semua Commonwealth itu, persemakmuran itu, mereka tetap hormat dengan yang dulu pernah menjajah. Karena memang Inggris itu bagus cara mendidiknya, Bang. Kalau saya sih dalam hati rugi, harusnya kita dulu dijajah Inggris nih. Bukan Belanda gitu kan. Tapi kalau kita lihat, kita pergi ke Belanda sekarang, Ah, justru memang bagus sistem pendidikan di Belanda. nggak salah, Ya. bagus memang. Ya Anda- karena mereka udah punya sistem. Kalau negara Eropa kan rata-rata kan sudah bagus semua, Bang. Ya, ya. Ya kan? Itu sistemnya karena mereka udah bangun lama sekali, ya kan? Itu nggak bisa kita hindari, ya kan? Studi-studi keislaman juga di Belanda kan nomor 1. Ya. Karena mereka punya banyak harta rampasan, Hmm. ya kan? Dari negara-negara maju itu dibawa ke perpustakaan mereka dikaji Ya. di sana, Ya. ya kan? Mereka studi lah. Iya, studi lah. Itu dia. Jadi kalau di kita ini banyak problem mentalitas yang paling banyak, Bang. Iya. Rasa benci, rasa iri, dan lain sebagainya ini dipelihara terus. Karena apa? Pendidikan kita itu dari dulu nggak pernah berubah ini. Apa itu? Menganggap orang lain tuh kompetitor. Hmm. Lihat aja misalkan kenaikan kelas. Itu kan diajarkan dari kelas 1. Kamu harus jadi juara. Ini sebetulnya nggak bagus. Iya, iya, iya. Kalau di Sukma saya bilang nggak ada kamu ranking anak-anak itu. Semua anak sama. Jadi orang tuanya waktu tanya, Pak, anak saya ranking berapa? Nggak ada ranking di sini. Jadi Karena saya ingin menanamkan equality ini. Jadi Iya, iya. anak itu supaya, nah di kita ini sebagian besar sekolah itu masih mempraktekkan cara kompetitor daripada Dan kolaboratif. itu diteruskan di perguruan tinggi kan? Sampai sekarang perguruan tinggi coba abang cek itu, ya kan? Semua bersaing, UGM bersaing, nggak pernah memberdayakan satu sama lain. Sekolah negeri, SMP, SMA misalkan, coba cek. Yang bagus-bagus di setiap kota itu pasti sebutannya kalau nggak SMA 1, SMP 1. Pasti begitu. Kenapa? Karena sumber dayanya mengelompok di sini. Nggak mau ngajarin ke sekolah lain, gurunya nggak mau dipindah juga. Ini kan soal sistem, Bang. Ya. Sistem melahirkan mental, melahirkan ada gengsi. Itu dia. Nah, Jadi ini. banyak sekali hal-hal kecil itu yang nggak pernah ditata ini oleh sistem kita. Ya. Misalkan kalau saya bilang nggak akan ada lagi itu ranking di sekolah, nggak ada. Ya kualitas lah yang paling. Iyalah, jadi semua anak tuh kan punya hak yang sama buat berkembang. Apalagi anak SD. Saya dulu kan sakit hati sekali kalau dapat nilai merah gitu, Bang. Iya kan? Udah angka 5, Merah bukannya pula merah kita. pula ya. Kalau di rapat itu kan, Ya. wah seakan-akan kita ini tersiksa sekali. Ya. Sampai rumah dimarahin. Sampai rumah dimarahin, ya kan? Ya. Nah, mentalitas itu sampai sekarang belum berubah. Nah, itulah yang menghasilkan kita hari ini tuh itu, Bang. Ya. Sama orang tuh selalu curiga. Karena pendidikan kita mengajarkan begitu. Ya. Ya kan? Muncullah identitas-identitas kan? Identitas-identitas itu. Jadi, Bukan identitas suku bangsa ya. Ini identitas-identitas yang terbangun dengan sendirinya. Ya kan? karena dia dapat pengalaman belajar Ya. yang buruk. Ya. Jadi learning experience dalam teori belajar itu jauh lebih mendalam efeknya daripada belajar itu sendiri.
Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak paham soal ini. Sehingga membangun sekolah itu bukan soal fisiknya, tapi juga membangun infrastrukturnya, membangun bagaimana gurunya, lingkungannya, orang tuanya, itu harus satu paket. Nah, di kita ini paket orang tua nggak ada. Ini sistemnya broke. Jadi yang mau dipikirkan itu hanya misalkan, ya itu tadi, perutnya aja, Bang. Kebutuhan makan. Kebutuhannya aja sendiri itu. Apa di swasta misalnya kan, katakan gini Prof, ini sebagai langsung closing statement-nya Prof nanti ya. Iya. Apakah di swasta misalnya kita lihat seperti Muhammadiyah, kan banyak sekali sekolahnya. Di seluruh Indonesia saya kira swasta yang paling besar dan paling banyak itu adalah Muhammadiyah ya. Betul. Nah, bagaimana Pak Baidowi melihat sistem pendidikan di Muhammadiyah sebagai compare aja nih? Satu hal yang membedakan, Muhammadiyah itu punya satu bidang studi yang disebut dengan kemuhammadiyahan. Ya. Untuk semua sekolahnya. Jadi basic value dari Ahmad Dahlan masih terus dituturkan dan diajarkan. Sehingga apapun basic sistem yang ada di negara ini, ya kan, itu mereka tetap ada standar moralnya itu pada Ahmad Dahlan. Tokoh ini, figur ini. Figurnya kuat sekali itu kan. Jadi menurut saya masih sedikit terlindungi. Meskipun beberapa sekolah Muhammadiyah juga mengikuti sistem yang dianut oleh negara ini, ya ada juga 1-2 yang loss begitu, ya kan, yang kualitasnya juga buruk gitu kan. Sama juga seperti di NU. NU kan sekarang melalui Ma'arif baru dia sadar dalam 5 tahun terakhir ini. Dia membangun itu, ke NU-an itu, ya kan. Sehingga apapun soal ke-NU-an itu, Hashim Asy'ari, ya kan? Jadi tokoh panutan. Menurut saya penting sekali. Tokoh kita kan, tokoh anutan kita tuh Ki Haji Dewantara ya kalau dalam pendidikan ya. Orang menyebutnya Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan. Iya, dengan taman siswanya dan lain sebagainya. Dia salah satu yang mewarisi dari selain Hashim Asy'ari dengan sekolah KNU-annya ini dengan kemuhammadiyahannya, dia agak garis nasionalis lah, ya kan. Jadi menurut saya genetika dari bangsa ini memang harus ada garis nasionalis, ya kan. Kalau sumber-sumber nasionalisme kita di bidang pendidikan itu nggak ada lain seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat simpel sebetulnya kan yang dia contohkan, ya kan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut uri handayani. Simpel sekali. Jadi bagaimana kalau di depan, bagaimana kalau di tengah, bagaimana kalau di belakang, kan gitu kan. Itu harusnya kan pedagogisnya gimana diajarkan ke guru nih. Jangan-jangan ini nggak jadi satu mata kuliah nih di kampus, Bang. Iya kan? Jadi menderivasi dari gagasan ini ke dalam aspek pedagogis. Wah, itu yang hebat tuh Prof. Marta Tilaar tuh dulu tuh. Bukunya keren sekali soal Ki Hajar Dewantara. Jadi kita udah punya lah, misalkan yang nasionalis ini ada Ki Hajar Dewantara, ya kan? Yang agamis ini ada Ahmad Dahlan, ada Hashim Asy'ari dan lain. Kita diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Tapi secara nasional, lah ini kan harusnya mengkombinasi semua ini, Pak. Iya. Betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, sayangnya kita nggak pernah duduk nih, misalkan nggak tahu saya apa Nadiem pernah sosialisasi ke NU soal RUU ini, ke Muhammadiyah, ke Matlaul Anwar, ke Nahdlatul Wathon, ya kan? Sekolah-sekolah PGI atau sekolah-sekolah PGI banyak sekali kan? Katolik, Kristen, De Brito, ya kan? Kanisius, kan harusnya tuh diajak semua stakeholder yang bagus-bagus tuh harusnya diundang dong gitu untuk bicara, ya kan? Dan ini menurut saya salah satu kelemahan kita itu. Belajar dari masa lalu itu rendah sekali. Itu saya kira kesimpulannya. Belajar dari masa lalu itu, kemampuan kita belajar dari masa lalu itu rendah sekali. Dan kesadaran. Lebih gampang melupakan sejarah. Ya. Baiklah Prof. Baidowi, kita ini ngobrol sudah 1 jam lebih, panjang sekali. Mantap Bang, terima kasih Bang. Padahal sendiri ya. Biasanya ini kalau 1 jam lebih berdua itu. Tapi kita asik sekali. Tapi beginilah Pak Baidowi ya, saya kira kita sudah melakukan kritik, koreksi, segala macam dengan nada rendah, dengan nada tinggi, ya kan? Itu bukan kemarahan kita. Enggak. Tetapi memang ini adalah niat baik.
untuk kepentingan pendidikan bangsa dan negara kita. Betul. Ya, kita tentu usaha upaya sudah dilakukan ini Ya, oleh berbagai macam pihak ya, untuk bagaimana melakukan koreksi betul. sampai pada tingkat yang paling tinggi minta presiden mengganti menteri pendidikan, ya kan? Kan gitu. Ada gitu Ada ya. demo-demo kan macam-macam kan. Ya. Nah, jadi bahkan katanya DPR juga ada gerakan juga itu persoalan menteri pendidikan ini. Saya baca Ya. hari ini ya. Ya. Nah, jadi apa yang kita harapkan kalau memang upaya dan usaha pun sudah tidak bisa berhasil untuk melakukan perbaikan ini, ya kembali kepada doa. An-aful iman. Ah. Jadi serendah-rendahnya iman ya Iya. doa. Tapi doa ini jangan salah. Ya. Doa ini kalau dikabulkan Wah. ketika meminta supaya presiden memberhentikan menteri pendidikan, itu bisa dikabulkan, bisa. Nah, asal jangan doanya minta Pak Jokowi diganti, kan gitu. Doanya cukup sampai menteri pendidikan saja, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Jokowi. Zulfan. Mantap sekali nih. Pokoknya kita udah berusaha untuk membongkar ya, Iya. unpacking gitu ya. Terima kasih Bapak Doi. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.